Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak pernah bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu Saudara, tentu kisah ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Pasti kita tahu semua bagaimana silsilah dan bagaimana kisah kelahiran Tuhan Yesus Kristus, karena setiap tahun kita merayakan Natal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema, mereka akan menamakan dia Immanuel. Kalau tadi dikatakan di sini bahwa hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Siapa nabi pada waktu itu yang menubuatkan hal ini? Yaitu Nabi Yesaya di Yesaya pasal 7 ayat 14. Saya bacakan Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sama dengan ayat Matius pasal 1 ayat 23 ini dengan Yesaya pasal 7 ayat 14. Matius pasal 1 ayat 23 adalah penggenapan dari Yesaya pasal 7 ayat 14. Saudara, di sini kita melihat bahwa Tuhan itu tidak pernah mengingkari janjinya. Apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan pasti akan terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang mereka akan menamakan dia Immanuel ini harus kita pandang di dalam hal rohani, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang begitu? Karena seringkali orang mengatakan bahwa Allah menyertai saya, tetapi bersifat iman yang konyol gitu ya. Di tengah-tengah pandemi misalnya, kita percaya bahwa Allah menyertai kita. Tetapi bukan berarti bahwa kita juga hidup sembarangan begitu. Kita berkumpul di banyak orang, kita berkumpul di kerumunan-kerumunan banyak orang, kita tidak menjaga kesehatan kita tidak mencuci tangan, kita tidak memakai masker. Dengan alasan Tuhan menyertai saya. Salah juga Bapak Ibu. Nah, di Natal ini Bapak Ibu, kita belajar bersama-sama bahwa Tuhan Yesus yang lahir itu adalah Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Ini sebenarnya inti dari Natal itu. Kalau berbicara tentang perayaan-perayaan, seremonial-seremonial yang kita lakukan, itu sebenarnya menunjukkan ekspresi kita betapa sukacitanya kita menyambut Tuhan Yesus. Tapi pertanyaan besar dalam hidup kita, yakinkah kita, percayakah kita, berimankah kita bahwa Tuhan Yesus yang lahir itu adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Saudara, mungkin kalau kita semua punya segalanya, kita punya harta yang banyak, hidup kita baik-baik saja, tidak ada pergumulan, mungkin kita dengan mudahnya mengatakan Immanuel, Allah menyertai saya. Tetapi saudara, ketika kita dalam tekanan, ketika kita dalam pandemi, ketika kita mengalami persoalan hidup, masihkah kita berkata Immanuel, Allah menyertai saya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar yang pertama adalah di Natal ini bahwa Natal adalah kasih Allah kepada manusia. Saya sudah berkhotbah di minggu yang lalu bagaimana kehidupan umat manusia mulai dari kitab Maleakhi ke Matius itu jaraknya
sekitar 400 tahun. Di mana di 400 tahun ini Allah tidak sama sekali berbicara kepada manusia. Maka manusia hidup menurut keinginan dagingnya, hidup menurut keinginannya sendiri. Mereka melakukan segala sesuatu yang mereka kehendaki seturut dengan keinginan mereka sendiri. Akhirnya muncul filsafat, segala macam muncul. Dengan keberdosaan manusia itu Tuhan Yesus datang. Allah mengutus anaknya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia yang berdosa ini. Ini menunjukkan kasih Allah yang begitu besar. Bayangkan Bapak Ibu, satu-satunya anak yang dikasihi oleh Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, diutus ke dalam dunia. Saudara, kalau kita melihat perjalanan hidupnya, kelahiran Tuhan Yesus, dan ujung-ujungnya Tuhan Yesus harus disalibkan untuk dosa-dosa kita. Saya mau mengajak Bapak Ibu bahwa jangan hanya bersifat kita sukacita di dalam merayakan Natal ini, tetapi kita juga harus merefleksikan diri kita. Menanyakan pada diri kita, apa benar kita sudah benar-benar bergantung pada Sang Immanuel itu? Kalau tidak Bapak Ibu, percuma saja kita bersukacita di Natal ini. Sukacita kita itu karena apa? Karena Dia Immanuel. Sukacita Natal kita itu karena Dia menyertai kita. Karena Dia bersama dengan kita, itulah sukacita kita. Bukan sukacitanya karena Natal ada THR misalnya, ada libur misalnya, wah ada jalan-jalan bisa. Oke, nggak masalah Bapak Ibu. Tapi bukan itu sukacita Natal yang sesungguhnya. Kita bersukacita oleh karena keberdosaan umat manusia, Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita. Itulah sukacita kita. Karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 3:16 merupakan ayat yang sangat familiar. Betul Bapak Ibu? Saya percaya kita semua menghafalnya. Amin. Apa itu Yohanes 3:16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hafal semuanya. Tapi pernahkah kita menghafal 1 Yohanes 3:16? Teman-teman ada yang tahu? 1 Yohanes 3:16. Yohanes 3:16 dan 1 Yohanes 3:16. 1 Yohanes 3:16 berkata demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Secara singkat, Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah berkorban bagi kita. Pertanyaannya, sudahkah kita juga berkorban buat orang lain? Itu secara singkatnya, saudara. Kalau Yohanes 3:16 itu menunjukkan kasih Allah kepada kita, 1 Yohanes 3:16 menunjukkan kasih kita kepada sesama. Dan ini seringkali dilupakan oleh manusia, lebih cenderung kepada kehidupan kekal yang diberikan oleh Allah. Tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai orang Kristen, bahwa dia punya tanggung jawab mengasihi sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur atas kasih Allah kepada kita. Dan bukti kasih Allah kepada kita, kalau kita benar-benar sudah menerima Dia sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, kita buktikan melalui perbuatan kita. Salah satunya adalah mengasihi saudara-saudara kita. Tidak ada yang rela menyerahkan dirinya di atas kayu salib selain daripada Tuhan Yesus. Tidak ada Bapak Ibu. Karena kesalahan orang lain dia yang harus membayar. Ini serangkaian yang harus kita benar-benar tidak bisa pisahkan Bapak Ibu, bahwa kelahiran Tuhan Yesus sia-sia tanpa kematian di atas kayu salib.
Jadi dia lahir dan dia disalibkan itu semua serangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Maka berbicara tentang kasih ini, berbicara tentang sukacita kita akan kasih Allah itu sebenarnya hari lepas hari harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Yesus harus mati untuk menebus dosa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, berbicara tentang Immanuel ini adalah proteksi Allah, yaitu berbicara tentang perlindungan Allah. Kalau saya baca di ayat 24, dikatakan bahwa sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa Allah menyertai Yusuf. Sudah saya jelaskan minggu yang lalu bahwa perjalanan kehidupan Yusuf setelah dia mengambil keputusan untuk menikahi Maria tidak mudah, Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah lihat drama kemarin mungkin, Pak Yohanes dengan Ibu Sri, ya. Begitu banyak pergumulannya, pergumulan Yusuf dan Maria. Mereka harus ke sana kemari dan sebagainya setelah mengambil keputusan itu. Tapi satu hal yang kita catat bahwa di situ Allah menyertai mereka. Ya. Allah melindungi mereka. Tapi pernahkah kita berpikir tentang ketaatan Yusuf? Saudara, setelah malaikat menunjukkan dirinya melalui mimpi, dikatakan dia 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Dan dia 24 dikatakan, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Di balik penyertaan Tuhan ada sebuah ketaatan. Saudara, hidup taat tidak menjamin kehidupan kita bahwa terlepas dari masalah, tidak. Tetapi satu hal yang penting, Tuhan menyertai kita. Itulah Immanuel. Harusnya di Natal ini ketika kita mengingat kembali akan Immanuel ini, membuat kita tidak pernah ragu dalam kehidupan kita. Kenapa? Allah menyertai, Allah melindungi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sukacita kita yang sangat besar. Yang ketiga adalah berbicara tentang Immanuel, adalah penyertaan Allah merupakan tanggung jawab bagi kita. Bahwa sekali lagi tadi saya katakan, bukan untuk disalah tafsirkan, bukan iman yang konyol. Berbicara tentang penyertaan adalah iman yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Bukan disalah tafsirkan bahwa kehidupan kita ini akan diberkati dan diberkati tanpa persoalan hidup. Ya, kita diberkati. Tapi tidak mungkin kita terlepas dari persoalan-persoalan hidup. Termasuk COVID-19 ini. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, berbicara tentang penyertaan Allah merupakan tanggung jawab bagi kita. Kita lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Hidup taat, hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka tanpa kita minta penyertaan Tuhan, itu selalu akan dikasih, akan disertai hidup kita hari lepas hari. Saudara, saya berharap Bapak Ibu pernah mengalami penyertaan Tuhan. Tapi seringkali kita berpikir Tuhan tidak pernah menyertai saya. Karena pola pikir kita penyertaan Tuhan itu berbicara soal materi. Padahal kita hidup sampai saat ini, kita bisa bernafas. Itu semua penyertaan Tuhan Bapak Ibu. Pernahkah kita menyadari akan hal itu? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, penyertaan Allah menunjukkan kehadiran Allah dalam setiap keadaan.
bukan hanya pada saat Natal. Penyertaan Allah menunjukkan kehadiran Allah dalam setiap keadaan kita, suka maupun duka. Tuhan hadir di sana. Itulah Immanuel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, agar kita dapat merasakan sukacita Natal, kita harus memandang Yesus. Sekalipun di tengah badai. Mungkin di antara Bapak Ibu sekarang ada yang merayakan Natal tidak dengan sukacita. Kenapa? Mungkin Bapak Ibu sedang berduka, sedang dalam persoalan hidup. Di luar sana orang merayakan Natal dengan sukacita. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang merayakannya dengan harus bersedih. Maka kita tidak akan pernah bisa merasakan sukacita Natal kalau kita memandang sekitar kita. Kita akan bisa merasakan sukacita Natal kalau kita memandang Tuhan Yesus yang adalah Immanuel. Allah menyertai kita. Maka bagi Bapak Ibu sekarang yang merayakan Natal, di tengah-tengah Natal ini yang sedang berduka cita, yang sedang susah kehidupannya, pandanglah Tuhan Yesus yang adalah Immanuel itu. Maka Bapak Ibu akan bersuka cita karena di dalam Tuhan ada pengharapan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dalam setiap keadaan Dia selalu hadir dan menyertai kita. Natal adalah saat untuk kita merenungkan apa yang telah Allah berikan kepada kita dan apa yang dapat kita berikan kepadanya. Kalau kita melihat pohon Natal, di situ ada kado-kado itu. Sebenarnya merupakan itu gambaran akan pemberian Tuhan kepada kita. Dia menyerahkan nyawanya sendiri, Bapak Ibu. Saya tidak habis pikir, Bapak Ibu. Kadang-kadang saya berpikir, Tuhan, kasih-Mu itu luar biasa. Kenapa, Bapak Ibu? Jangankan kita menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudara kita susah pun kadang kita gak mau bantu. Tapi Tuhan Yesus datang sendiri, Bapak Ibu, menyerahkan nyawanya. Dan hal yang sama juga dituntut untuk kita, Bapak Ibu. Bahwa kita harus mengasihi sesama kita. Harus rela berkorban untuk sesama kita, harus mengasihi Tuhan. Jadi kalau berbicara tentang Natal adalah kasih Allah, apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, kita juga harus memikirkan apa yang mau kita berikan untuk Tuhan. Harus ada timbal balik, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merenung di Natal-Natal ini. Kita bersuka cita, tetapi kita juga harus merenungkan apa yang sudah saya berikan buat Tuhan. Jangan-jangan selama ini kasih yang Tuhan berikan kepada saya tidak pernah memaknainya dalam hidup saya. Jangan-jangan saya rajin pelayanan, jangan-jangan saya rajin berdoa, saya rajin baca firman Tuhan, tapi tidak ada sama sekali yang bisa saya berikan buat Tuhan. Persembahan yang hidup di dalam Roma dikatakan bahwa adalah tubuh kita ini. Itu persembahan yang hidup. Persembahan yang sejati. Menyerahkan hidup kita totalitas kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan di dalam Filipi pasal 2, Paulus menggambarkan bagaimana Allah yang berkuasa di surga maupun di dunia meninggalkan kemuliaan ilahinya dan menjadi hamba kita dengan merelakan diri mati di atas kayu salib demi dosa kita. Paulus mendorong kita untuk menjadi teladan bagi orang lain dengan memiliki semangat pelayanan yang rendah hati. Itulah semangat Natal yang sejati. Allah harus menjadi manusia. Inkarnasi Allah menjadi manusia, menjadi sama seperti manusia. Mati di atas kayu salib demi dosa kita. Dan Paulus mengatakan kita harus
menjadi teladan bagi orang lain. Kita melihat Paulus mati-matian dalam pemberitaan Injil. Apa yang dia beritakan? Dia memberitakan kelahiran Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu yang dia beritakan. Kenapa? Ini adalah kabar baik. Ini adalah sukacita, semangat Natal yang sejati. Dan itu harus ada dalam diri kita sebagai orang Kristen. Bahwa kasih Tuhan begitu besar, kasih kita juga begitu besar bagi orang lain, dan mengasihi Tuhan kita dengan sungguh-sungguh. Semangat Natal itu seharusnya terpancarnya kembali sifat Allah dalam kehidupan manusia. Terpancarnya sifat Allah dalam kehidupan manusia. Jangan sampai Bapak Ibu, sebelum kita penginjilan kepada orang, sebelum kita memberitakan kabar baik, orang sudah nolak duluan. Kenapa? Tidak ada pancaran Allah dalam diri kita. Ngapain saya percaya sama orang itu, hidupnya aja gak benar. Beberapa kisah Bapak Ibu, beberapa kesaksian saya dengar, bahwa ada orang yang tidak sama sekali memberitakan kabar baik, tetapi orang lihat kelakuannya. Orang menjadi tanya, kamu bergereja di mana? Saya mau bergereja dong. Saya mau mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Karena apa? Mereka melihat teladan yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, harus ada terpancar dalam diri kita sifat-sifat Allah itu. Demi kita dia rela menjadi miskin. Selain itu semangat Natal adalah semangat mereka yang seperti Tuhan yang menjalani hidup mereka dengan prinsip hidup sederhana, lebih banyak memberi daripada menerima. Untuk memperkaya sesamanya, memberikan waktu, pikiran, dan perhatian dengan melakukan kebaikan kepada orang lain, apapun yang dibutuhkan sesamanya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kado yang sangat luar biasa di Natal ini adalah kita memperingati akan kasih Tuhan bagi kita. Dia lahir di kandang domba. Kado apa yang mau kita berikan bagi Tuhan? Di Natal ini, itu saja yang menjadi pertanyaan besar bagi kita. Apa yang mau kita berikan bagi Tuhan? Semangat Natal apa yang sedang kita rasakan saat ini? Semangat liburan kah? Semangat karena kasih Allah kah? Atau apa? Ini yang menjadi perenungan kita bersama. Namun saya berharap Bapak Ibu, mari kita memaknai Natal dengan sungguh-sungguh. Mari kita memaknai Natal dengan hidup memberi diri di hadapan Tuhan. Dengan merespon apa yang telah Tuhan nyatakan bagi kita. Yaitu kita mau memberikan yang terbaik untuk dia. Karena dia sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Saudara bisa membayangkan kalau Tuhan Yesus tidak pernah datang ke dunia. Sampai saat ini kita hidup dalam keberdosaan kita. Tetapi dia oleh karena kasihnya yang begitu besar, dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Maukah kita berkorban bagi Kristus? Mau kita memberikan yang terbaik bagi Kristus? Kembali kepada kita semua. Dan biarlah firman Tuhan pada hari ini dapat memberikan kekuatan bagi kita semua. Tidak mudah Bapak Ibu, di tengah-tengah pandemi kita harus merayakan Natal. Namun biarlah kita tetap bersuka cita karena kasih Allah yang begitu besar. Dan mari kita melakukan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, bahwa kita harus mengasihi dia, mengasihi sesama kita, memberikan teladan yang baik bagi siapapun. Tuhan Yesus memberkati kita semua.